Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu dimanapun berada. Panjenengan hari ini lebih sehat, lebih berkah, lebih baik, ya, berkah rizkinya, berkah ilmunya, dan bertambah kesadarannya, meningkat kesadarannya, ya. Seiring meningkatnya kesadaran akan menambah ketenangan, seiring bertambahnya ketenangan akan memiliki kesenangan. Kehilangan kesenangan disebabkan kehilangan ketenangan, kehilangan ketenangan disebabkan adalah kehilangan kesadaran. Sekarang sadar tidak sadar, diakui atau tidak diakui sahabat, adalah perjalanan kita ini sudah sangat jauh sesungguhnya. Maka manusia kebanyakan dalam keadaan tidur dan mati. Ya, itulah kenapa Allah menyuruh kita dalam Al-Quran, menyuruh bergegas untuk kembali kepadanya supaya kita hidup. Ya, bergegas kepada kita, menyuruh bertakwa supaya kita adalah ada dalam lindungan Allah, ada sibgot Allah, ada penjagaan Allah. Pada ruh jismanimu ada kiswah unsuriyah, ada nur Muhammad untuk melindungimu di alamul mulki. Pada ruh ruhanimu ada kiswah unsuriyah dan nur Muhammad di alamul malakut yang disebut ruh ruhani. Adalah di fuadmu adalah merupakan hakikat alam jabarut, adalah merupakan ada kiswah unsuriyah, ada ruh sultani untuk kau menikmati jannatul firdaus. Dan adalah di kurbahmu kau adalah ada penjagaan Allah supaya engkau bisa memandang wajahnya, adalah wujuhu yawma idin nadira, adalah maka ada ruh al-qudsi sahabat. Tetapi marilah kita fahami bahwa ada juga yang bertanya ke Abah sebelum Abah bahas, kenapa Abah ilmu ma'rifat itu dulu disembunyikan. Ilmu ma'rifat itu dulu disembunyikan karena sahabat adalah sebuah ancaman kepada mereka, para penjajah sesungguhnya. Kalau kalian mengerti sejarahnya, dahulu yang mengajarkan ilmu-ilmu ma'rifat itu adalah dibunuh sahabat. Ya. Jadi hari ini adalah jangan lagi memiliki adalah sebuah anggapan yang demikian. Karena mereka, para penjajah saat itu, mereka adalah para Zionis, adalah memahami sepenuhnya betapa bahayanya tentang kesadaran manusia. Maka oleh karena itulah mereka, para elit global, penguasa ekonomi yang telah menciptakan agama, yang dijadikan agama itu sebagai alat untuk menipu manusia, supaya manusia amnesia, manusia tidur. Ya. Dan ini bahkan jauh sebelum baginda Nabi, sahabat, ketahuilah. Jadi sesungguhnya ini adalah, makanya kenapa kata Abah juga, agama, kisah agama ini baru 3000 tahun. Sebelumnya Ibrahim nggak ngomongin agama sebetulnya. Tapi lebih bagaimana adalah kita takhallaqu bi ahlakillah, budi, pekerti, adab dari semua, kasih sayang, cinta yang diajarkan.
Tapi sejak munculnya yang bersebut agama, din, diartikan agama, mulailah manusia saling bermusuhan sesungguhnya. Maka inilah yang harus kita bangun dari tidur hari ini. Dan termasuk juga adalah kenapa Sunan Kalijaga membuat nadom lir ilir adalah bangunlah, bangunlah, bangunlah. Karena saat itu sahabat Sunan Kalijaga tidak bisa seperti Abah hari ini. Kalau saat hari itu para wali Allah yang mau berdakwah dengan ilmu ma'rifat semacam ini ditangkap oleh Belanda, dibunuh oleh Belanda. Bahkan bukan hanya zaman Belanda, jauh sebelum zaman Belanda sekalipun. Maka pahami ya sahabat kisah ini, bahwa sesungguhnya manusia sekarang sedang berada adalah amnesia massal, tidur massal. Maka itulah kehilangan kebahagiaannya, beragama tapi tidak bertuhan. Kemudian dia juga adalah hanyalah robot-robot manusia, manusia tidak punya rasa. Maka itulah pada Al-Quran berbeda pada Injil dan Taurat, diingatkan manusia itu tentang penglihatan. Harus ikro membaca diri dan lain sebagainya. Tapi kemudian karena kita adalah korban penjajahan dan penjajah itu adalah selalu adalah membalikan fakta-fakta, kisah-kisah supaya manusia kehilangan jejak siapa dirinya dan dia terjadilah tidur massal kepada manusia, wabil khusus orang Islam hari ini. Karena kita adalah agama bungsu. Itu kan tadi. Beda dengan Yahudi, beda dengan Nasrani. Lebih dahulu mereka. Maka itulah baginda Nabi Muhammad selalu mengajak kepada kita. Bahkan Allah mengisahkan dalam Al-Quran itu tentang menghidupkan. Tapi karena manusia tidak bisa mengambil perumpamaan, permisalan, akhirnya manusia adalah tidak mengerti adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Padahal isi Al-Quran itu hampir 90% adalah sesungguhnya adalah kalimat mutasyabihat, banyakannya. Bagaimana kamu akan mengerti bahasa Allah dengan pikiranmu tadi semua, ya. Tetapi pada saat manusia untuk memahami hukum Allah, dia dijegal untuk tidak mengenal Allah. Ini masalahnya. Sengajalah dibuat aturan-aturan manusia supaya terjebak dari situ. Bahkan kalian bagaimana perjalanan dari 1400 Masehi adalah penjajahan, bagaimana Portugis, bagaimana Portugal, Spanyol datang ke Indonesia sampai Belanda adalah datang ke Indonesia gitu kan tadi itu adalah sebetulnya adalah bagian daripada menutup sejarah itu. Cuma sekarang ini tadi ya makanya kenapa orang masih suka aja bertanya, kenapa bahwa sekarang ilmu ma'rifat dibuka? Wong ini dari awal yang dikehendaki dia kok. Maka dia telah menciptakan Google, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Bahkan AI, robot, tadi semua. Karena manusia sudah amnesia. Manusia tidak bisa lagi diharapkan oleh Tuhan. Maka surat Al-An'am 133, setiap zaman generasi didaur ulang oleh Tuhan. Dihilangkan kaum Saba, kaum Bani Ad, Bani Samud, Mesopotamia, Babilonia, dan lain sebagainya. Inilah manusia-manusia yang di dunia saja sudah neraka. Kalau di dunia sudah neraka, pasti matinya itu mbahnya neraka. Tadi semua. Ya. Ketakutannya bukan pada Allah, ketakutannya bukan pada makhluk-makhluk. Tadi semua. Akhirnya di dunia saja makhluk memburu dia. Di dunia saja makhluk ingin bunuh dia. Dan setelah kematiannya, iblis menunggu dia. Nah, itulah yang kalian harus pahami. Ya. Maka hari ini itulah yang dikehendaki. Maka zaman Belanda, sahabat. Itulah kenapa sampai hanya untuk menyampaikan rukun Islam saja. Sunan Kalijogo itu membuat lagu, membuat nadom. Terkadang lagu pun sahabat masih berbahaya. Maka termasuk di Jawa Barat ada lagu Terang-terang Kolentrang. Terang-terang Kolentrang, si londok paeh, nunutan. Kita ini dianggap sebagai londok. Londok itu adalah bunglon. Karena kita ini manusia ini memang bunglon. Dan Allah mengatakan bahwa manusia itu bunglon. Wa nafsi wa masawaha falahamaha pujuraha wa taqwaha.
Kadang-kadang ke kiri adalah ujuroha, kadang-kadang ke kanan watakwa, bunglon kan seperti itu. Maka itulah ada golongan kafir, ada golongan iman, ada golongan munafik. Dan kebanyakan dari manusia sekarang ini masuk pada golongan munafik tadi semua. Bunglon tadi semua masih ke kiri dan ke kanan. Kenapa demikian? Karena korban, sahabat. Korban perjalanan sejarah yang sudah begitu jauh. Gagal memahami Allah, gagal memahami Rasulullah, gagal memahami Muhammad, gagal memahami sholat, gagal memahami saum, gagal memahami haji. Tapi atas kehendak mereka memang sengaja kita dijebak pada ritual yang tidak ada spiritualnya. Ibadah yang kosong, ibadah. Akhirnya hari inilah kita kehilangan kesadaran, amnesia. Maka isi Al-Quran mengisahkan dari Al-Baqarah pun mengisahkan sapi betina itu. Sebetulnya itu tentang bagaimana kita harus bangun dari tidur. Tuh. Bagaimana Nabi Isa meniupkan tanah menjadi burung. Tuh. Semua menghidupkan. Nabi Uzair dalam ayat Aukalladzi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun, tentang bagaimana kata Nabi Uzair, ini kampung sudah mati, itu menghidupkan. Bagaimana Ashabul Kahfi 309 tahun tidur jiwanya di dalam tubuhnya. Itu juga adalah sama, menghidupkan. Bagaimana kisah Musa juga adalah ingin melihat Allah. Adalah bagaimana adalah Allah menyuruh adalah keluar dari kampungnya. Itulah untuk hidup kamu. Supaya sadar. Supaya ilir-ilir. Tadi kalau Tuhan Sunan Kalijogo itu membuat ilir-ilir. Tadi semua ya. Jadi pahami ya sahabat. Jadi hari ini adalah kesempatan. Karena Allah sedang bukakan. Di depan Abah Haji ini ada 4 kamera. Ada 4 handphone. Ada 3 handphone. 1 lagi belum dipasang untuk Instagram. Karena hari inilah dia ingin expose dirinya. Yang selama ini ditutup-tutupi. Selama ini ditakut-takuti. Selama ini diburu. Selama ini dibunuh sahabat. Kamu lihat kisah agama. Ya. Semuanya adalah setiap nabi dan rasul itu adalah diburu oleh orang-orang yang sebetulnya adalah. Ini karena kamu nggak ngerti. Agama itu sudah 3000 tahun. Bahkan dari mulai Yahudi, masuklah Nasrani, masuklah Islam. Seolah-olah begitu. Sehingga Nabi membuat hadis. Yahudi pun menjadi 71 golongan dan semua nyemplung. Kecuali 1. Nasrani menjadi 72 golongan, semua nyemplung. Kecuali 1. Islam menjadi 73 golongan, nyemplung. Kecuali 1. Siapa yang 1 itu? Yang bangun dari tidur. Tadi semua. Yang tahu siapa dirinya. Tadi. Kemudian manusia menjadikan bahkan hari ini sibuk dengan haji dan umroh hanya merupakan produk Senokor dan Panderplas. Tadi semua hanya Senokor yang menjadikan gelar haji Senokor yang kerjasama dengan kelompoknya si Saud dulu. Tadi semua ya. Tapi menjadikan sebuah bisnis sehingga manusia kehilangan jati dirinya. Tetangganya miskin, tetangganya lapar, tetangganya musibah, tetap saja walaupun 30 tahun kamu tunggu, walaupun duitnya dipaling oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai menteri agama. Inilah agama sudah tidak berguna sama sekali. Tadi semua karena itu adalah hanya menjadi tipuan manusia dari awal. Karena manusia dijauhkan justru dari din. Tadi adalah dinul qayyim, din yang hidup. Bahkan pada zaman Imam Ghazali pun kata Abah, kenapa beliau menulis Ihya'u Ulumuddin, ihya hidup, bagaimana menghidupkan sendi-sendi din Ulumuddin itu. Ya, tetapi manusia sekarang masih saja terjebak pada tidur panjangnya, amnesianya. Sehingga manusia menjadikan hari dikasih judi online, tampung. 1.200 triliun nyeblong gitu kan tadi. Dikasih forecast, tampung. Nah itulah hari ini. Karena jiwa-jiwanya adalah seperti Ashabul Kahfi, mati.
Makanya saya lihat orang-orang ngelamun aja, bengong aja, tapi kosong. Hei Bapak nih, bengong aja, tapi kosong. Tadi orang hidup tapi dia tidur. Tadi semua kosong pikirannya. Ya, inilah yang harus kita sekarang. Maka kenapa hari ini seharusnya kalian ada bersyukur pada Allah. Karena ilmu yang tadinya memang dari awal adalah yang dibawa oleh Rasulullah dan para rasul-rasul, dari mulai Nabi Sis, mulai masalah, dari mulai Nabi Nuh, mulai masalah, tadi semua sampai timbullah para nabi dan rasul itu kehilangan kesabaran, meminta Tuhan menurunkan azab. Semua nabi, Bani Ad, Bani Samud, Nabi Soleh, Nabi Lut, itulah kisah manusia-manusia unggulan tadi semua. Manusia-manusia yang sudah bangun saat itu gak rela menerima itu. Gitu kan tadi. Tapi mereka diborok sahabat. Karena itulah mereka ada satu kelompok yang selalu tidak ingin manusia tercerahkan di dunia ini. Bahkan kalau bisa jauh dari Tuhannya. Nah ini harus dipahami. Hari ini harusnya kalian bangun dari tidur. Maka isyarah-isyarah yang disampaikan oleh siapa? Oleh para mereka adalah para pujangga-pujangga dari dulu adalah bagaimana mereka menyampaikan kebenaran dari semua. Ya, demikian pula dengan kebangkitan adalah dulu pada saat di negara kita ini adalah masih zamannya Prabu Siliwangi. Bagaimana adalah Surawisesa sampai pergi sampai ke Swiss tadi semua. Ya, Swiss didirikan oleh orang Pulau Jawa ini. Dia bernama Surawisesa. Keturunan adalah Prabu Siliwangi, Greek atau Yunani. Maka disebut kalau kamu cek di sana, yang disebutkan orang Yunani itu disebut Jawan karena mereka memang didirikan oleh orang Jawa. Tadi semua ya. Itu. Karena kamu itu kehilangan jejak. Kenapa? Karena tidur tadi semua ya. Dan termasuk kaum Saba yang mana Saba. Semua. Inilah karena kisah-kisah Tuhan tidak pernah dipahami. Maka hari ini mari ada wake up, wake up, wake up. Bangun dari tidur. Ayo bangun dari kematian. Tadi semua. Kisah tentang bagaimana Abdul Qadir menghidupkan orang mati. Jadi banyak kisah sahabat. Baik menurut Al-Quran maupun apa. Tentang menghidupkan. Tapi menghidupkan. Bahkan saya waktu kecil. Kakek saya berkata. Nih. Si Abbas satu kecil ini dulu kan nama saya kan dibilang sama dia bakal menghidupkan orang mati. Ah itu. Itu. Dan itu saya dengar dari ibu saya setelah kesini aja. Ibu saya ngomong katanya, kakek udah bilang kamu. Nama saya waktu kecil adalah Jurer Isawi. Dia bilang ini si Jurer gitu kan tadi. Itu. Karena saya kasep ganteng akhirnya di kecil itu panggil Asep orang Sunda kan. Akhirnya hilang nama Jurer itu, pemberian kakek buyut itu. Itu. Dia bisa menghidupkan orang mati. Dari semua ya. Nah inilah sesungguhnya tentang menghidupkan orang mati. Menyembuhkan orang buta. Wah kata ibu saya, bener kek gitu kan tadi. Menghidupkan orang mati. Dan sama. Dan ternyata misi Al-Quran pun begitu. Isa itu bisa menghidupkan menyembuhkan penyakit kulit. Nah ini Abbas itu sudah menyembuhkan penyakit kulit yang selalu bermusuhan atas nama agama, selalu bermusuhan atas nama suku, bermusuhan karena kamu terjebak pada bentuk dan rupa. Siapa yang bikin ini? Mereka yang memang sudah merancang kita supaya bermusuhan. Ya, kalian kenal di sini Indonesia Divide et Impera. Itulah cara Divide et Impera. Kamu diracuni dengan pikih-pikih itu. Supaya timbul hilapiah. Supaya tadi gara-gara usali kamu pecah. Coba kamu telusuri kembali. Tentang yang ditulis dalam kitab-kitab ulama itu. Yang kata kitab ulama itu. Siapa yang menuliskan kitab itu? Kapan mulai ada percetakan? Siapa yang punya percetakan? Kamu nggak ngerti tadi semua ya. Bahkan termasuk di kita. Bagaimana Senokor Gronyo itu dengan Usman bin Yahya kerjasama. Menciptakan merubah Riyadus Shalihin.
dan lain sebagainya. Cuma karena kamu nggak ngerti ya Karim. Kenapa nggak ngerti? Karena tadi hanya orang bangun dari tidur bisa menyaksikan itu. Orang tidur itu ya, tadi. Makanya Allah melarang kamu adalah jangan mabuk tadi semua gitu. Jangan mabuk. Wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan mabuk. Jangan dekati sholat kalau mabuk gitu. Jangan dekati sholat. Maka tadi orang tidur ngapain sholat? Orang tidur kok. Nah itu semua. Nah ini barang hari ini sholat tidur walaupun rame-rame. Ribuan dalam masjid bareng antara imam dan makmumnya tidur. Gitu kan tadi. Apa itu sholat? Apa itu usolli? Apa itu fardu? Apa itu wajib? Apa dia nggak ngerti juga apa itu qasad, apa itu ta'arud, apa itu ta'yin, apa itu mi'raj, apa itu dia nggak ngerti juga. Apalagi itu badil. Tadi semua yang penting usolli. maaf. Kalau nggak diginikan manusia itu nggak sadar, sahabat. Ya. Maka dulu di Jawa Barat ada lagu terang-terang, kolentrang, silondok, paeh, nunutan. Itu para aulia Allah menyadarkan orang Jawa Barat, hei terang-terang bangun, terang-terang kolentrang, bangunlah dari tidurmu. Silondok tuh apa namanya itu tadi binatang itu tadi adalah yang berubah londok itu ada yang berubah-ubah warna itu. Kalau dia diam di hijau, kalau pindah di coklat gitu kan tadi. Gitu. Nah, itu. Kalau pindah di batu mirip batu. Nah itulah sekarang manusia Islam. Udah kayak londok. Si londok mati nunutan. Kenapa? Mati mananya? Mati jiwanya. Itulah yang Allah sudah ingatkan. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Itulah kenapa Allah ingatkan. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah mengatakan kasir. Ya. Bahasa itu menyaksikan hari ini. Seluruh Nusantara. Kiainya juga molor. Syekhnya molor. Tadi semua. Ya. Nggak ngerti yang dilakukannya. Tadi semua. Mursidnya juga molor. Tadi semua. Mursidan. Semua. Ya. Nggak ngerti yang dilakukannya apa. Apa yang bisa dilakukan orang tidur. Tapi sayang hanya bisa dilakukan oleh orang bangun. Tadi semua. Tadi bisa ngomong begini Abah itu karena insya Allah Abah itu bangun dari tidur gitu kan tadi sudah tidak terjebak lagi di dalam guha ashabul kahfi tadi tubuhnya sudah rubah jadi kitmirnya sudah jadi Islam sekarang di tubuh ini yang tadinya kitmir anjing tubuh ini sekarang udah jadi orang jadi manusia itu saja pada saat kamu jadi manusia. Maka itulah Jawa Barat terkenal lagu terang-terang kolentrang. Sama kalau di Jawa lir-ilir. Semua ya. Kalau ke sini adalah oleh ebit. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Tadi semua ya. Inilah sahabat. Tuhan akan menggunakan manusia-manusia. Setiap zaman adalah ada pencerah. Memberi pengetahuan. Walaupun pencerah itu disesatkan, dikafirkan. Tidak masalah. Tadi semua ya. Dan nabi mana dan rasul mana yang disesatkan oleh umatnya. Nabi mana dan rasul mana yang tidak dikejar-kejar oleh umatnya. Bahkan Bani Israel sudah membunuh lebih dari 200 rasul dan nabi. Bayangkan tadi semua. Termasuk di Nusantara tercinta. Siapapun dulu para syekh yang benar-benar syekh mengajarkan ilmu martabat 7 digantung, dibunuh dari semua. Ya. Itulah kenapa Senok Horgronyo adalah belajar agama sekian 20 tahun adalah di Hijaz di Arab Saudi. Nah gitu. Koalisi sama si kelompok si Saud itu. Si Wahabi. Tadi semua. Gitu. Nah, itu cuma Islam ini udah ditipu habis-habisan. Tadi semua. Kemudian dia pahami yang nama ganti Abdul Ghaffar. Nah, supaya kamu kan suka tertipu dengan nama. Maka tadi Abdul Ghaffar. Gitu. Namanya didekat-dekatkan dengan Arab gitu kan tadi semua ya. Muncullah kisah haji palsu tadi semua. Gelar haji bangga yang bikin si Senok Horgronyo itu. Gelar kiai bangga yang bikin itu Senok Horgronyo itu. Maka orang-orang yang nggak ngerti begitu bangganya dengan namanya Kiai Haji.
Allahu Akbar. Nusantara, bangun dari tidur. Ayo bangun dari tidur. Kalau tidak, ini waktunya sudah. Sebagaimana surat Al-An'am 133. Tuhan kembali akan menggulung. Inilah kisah Saba yang kedua. Gitu. Negara yang kemahrifah loh jenawi. Negara yang rakyatnya adalah negaranya makmur, akan kembali ditenggelamkan tadi semua. Ini berarti udah versi Saba yang kedua gitu kan, tadi semua akan masuk ke dalam Saba yang kedua dan tetap saja tidur gitu, tidak bangun-bangun karena memang program yang sudah dibuat oleh mereka itu luar biasa, adalah benar-benar mau mereka itu adalah terprogram tadi semua, luar biasa. Zionis ini tadi semua. Zionislah yang merusak Yahudi. Zionislah yang merusak ada Nasrani, dan Zionis pula yang merusak Islam hari ini, sahabat. Dan inilah sesungguhnya yang harus kalian pahami, ya. Maka mari pagi hari ini Abah ngajak bangun dari tidur tadi semua. Jadi supaya kalian bisa menyaksikan tadi semua. Ya. Jadi kisah Al-Quran menyuruh kembali, kisah Al-Quran menyuruh tobat, kisah Al-Quran mengisahkan orang-orang terdahulu untuk memberikan penyadaran. Kenapa orang terdahulu itu rusak? Karena tidur. Semua, ya. Tadi semua. Bahkan pencerahnya adalah bersamaan dengan orang-orang yang tidak mau kesadaran ini muncul, sahabat. Kakek buyut saya cerita tadi semua. Dan mengisahkan tentang guru-gurunya. Adalah bagaimana mereka dibunuh dulu itu, dipendam di dalam tanah hidup-hidup. Bahkan mereka dibakar hidup-hidup, siapapun yang mengajarkan ilmu ma'rifat itu. Maka sementara sekarang orang Islam produk di sisi adalah namanya hancur by design tadi semua hari ini. Maka lihat kata Abah juga. Jangankan kamunya yang ngerti ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mani, mayan, batek, mantik, bayan, dan segalanya. Menteri Agama aja yang namanya Kiai Haji. Nah itu. Udah dibui. Artinya apa? Tak sedikit pun berjamaahmu itu berguna. Tak sedikit pun bacaan kitabmu itu berguna. Tak sedikit pun bacaan kurbanmu itu berguna. Karena bukan begitu yang dikehendaki oleh Tuhan dari awal. Tadi semua. Disibukkan manusia dengan ngurus jasadnya. Dimiskinkan tubuhnya, dimarginalkan. Tadi supaya apa? Mudah ini dikontrol habis-habisan nalarnya, akalnya. Dan yang paling parah lagi sekarang ini kerusakan itu datang di kitab-kitab pondok pesantren. Maaf. Kalau kalian mau ngaji yang benar, sebenarnya dulu Mama Ilyas itu Cipasung, saya pernah diundang oleh beliau 25 tahun yang lalu. Sudah hampir 88 kitab pondok pesantren yang sudah diacak-acak dalamnya. Tapi manusia tetap aja, karena dia tidak disembelih lehernya, jadilah sapi perahan. Kiai sapi dari semua, lehernya sembelih, gitu kan tadi semua. Dengan atas nama agama, dan atas nama surga, atas nama neraka, atas nama Allah, atas nama Muhammad, dari semua. Aduh, Rasulnya sudah pindah jadi Senokorgronya. Tadi semua. Inilah Senokorgronya. Dia yang pertama mengatakan, jangan buka ilmu makrifat, itu Senokorgronya. Maka hari ini sama, jangan kaji hakikat, itu Senokorgronya. Kenapa? Karena dia tahu perang 5 tahun hancur-hancuran Belanda. Gara-gara pada saat itu adalah Pangeran Diponegoro adalah ahli-ahli hakikat, ahli makrifat. Imam Bonjol ahli ma'rifat, ahli hakikat. Semuanya mereka adalah perang Padri, perang ini, perang Bonjol itu, Imam Bonjol. Mereka adalah dibunuh, dikejar-kejar, termasuk kisah Siti Jenar gitu kan, tadi semua adalah juga sama gitu. Adapun saat itu yang mengaku dirinya sebagai Wali Songo itu juga merupakan sebagian dari antek-antek Belanda itu. Bersama Raden Fatah. Nah, ini harus pahamilah sejarahnya. Maka inilah sekarang jangan ketipu lagi. Udah bangun dari tidur. Maka itulah kenapa di Jawa terang kolentrang, Silondok mati nundutan, mesat gobang. Harusnya kita mesat gobang kabuyutan. Apa mesat gobang kabuyutan itu?
kembali pada jiwamu. Rubah jiwamu. Kembalilah kepada la ilaha illallah. Itulah yang disebutkan apa namanya. Kenapa tikus ruk pada durukan dan disuruh mesat gobang kabuyutan? Kembalilah pada la ilaha illallah. Kembalilah pada tauhid. Kembalilah pada Allah. Wahada yuwahidu tauhidan. Kalau nggak begitu, ini sebentar lagi. Kata Abah juga, siap-siap. Si Trump sudah ngambil Venezuela. Iran sudah mulai. Kata Abah apa? Arab Saudi akan dibom kok oleh Iran. Abahmu itu akan dihancurkan kok. Tadi semua. Maaf ini. Ya, tak ada lagi yang harus ditakuti dan disembunyikan hari ini. Dan kelihatan kan, Abah udah ngomong dari kemarin. Bahwa perang akan berjalan makin parah nanti. Karena ini bukan tentang tadi semua. Dan juga hati-hati dengan negara kita. Pak Prabowo jangan sibuk ngurusin MBG saja. Karena itu juga adalah korupsi terselubung tadi semua. Ya, lebih bagus sekarang fokuskan manusia, kuatkan jiwanya, mentalnya. Tadi semua karena kejadian kepada Maduro di Venezuela itu akan bisa terjadi pada dirimu, pada negaramu hari ini. Dan Abah sudah menyaksikan secara batin itu bisa terjadi. Akan terjadi kalau kamu tidak hari ini menyiapkan diri. Kalau kamu hari ini tidak bangun dari tidurmu, Venezuela akan sama. Indonesia, kenapa? Apalagi kita. Si Maduro punya minyak saja udah seenaknya. Nah inilah Dajjal yang sudah lahir di Zionis Amerika itu. Wajah si Trump itu semua. Hari semua. Ya Allah hakikatnya. Tapi kenapa Allah mengutus orang semacam begini? Karena kalian manusia sudah jauh dari Tuhan. Maka dilahirkanlah oleh Tuhan orang-orang yang siap menghancurkan kita. Dengan wujud Trump, wujud ini, dan sebagainya. Ya kembali orang tauhid tetap melihat Allah pada Trump itu. Tapi kenapa Allah turunkan orang-orang semacam begini? Karena manusia sudah tidur. Apalagi negara kita kaya segalanya, negara kita ini. Kalau Maduro saja punya minyak tuh sudah diserang. Bayangkan seorang presiden, coba bayangkan kalau tiba-tiba Pak Prabowo paginya hilang. Nah itu. Dan bagi negara berkuasa seperti Amerika, dia sekarang bisa melakukan apapun. Akhirnya Iran siap sekarang ini. Iran siap Cina. Cina siap Korea Utara dengan nuklirnya. Ini karena memang manusia ini harus diganti lah. Baik sahabat, saya tidak bicara masalah itu, cuma kembali sedikit menyinggung bahwa sesungguhnya marilah tadi semua. Tidak ada ilmu yang boleh disembunyikan. Ya, tidak boleh. Karena kata Nabi baligu anni walau ayah tadi semua. Sampaikan walaupun dan tidak Allah menyuruhkan dalam Al-Quran. Sampaikanlah berita itu dengan sejelas-jelasnya. Tapi sekarang adalah ilmu ma'rifat sudah dipendam mati dari semua ya. Jangan takut dengan mati. Siapapun kalian yang menyampaikan ilmu ma'rifat. Mati itu nggak ada. Semua ya. Tadi kamu hanya ganti casing saja. Tadi semua ya. Mari kita lihat dalam apa namanya apa yang disampaikan oleh sama kayak tadi. Kalau di Sunda terang-terang kolentrang, ayo bangunlah. Dari semua. Karena hidup ini adalah berperang dengan jiwamu. Si londok mati nundutan adalah bunglon itu akan mati sekarang ini. Itulah Nabi bersabda an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur. Karena Nabi bicara itu karena Nabi sudah tahu kisah zaman sebelumnya. Pada Bani Israel, kisah pada zaman Nasrani, pada zaman Yahudi, kebanyakan manusia itu sudah diprogram mati. Tadi semua ya. Maka itulah dikusruk karena durukan, akhirnya terjebak pada nafsu amarah. Ya, pada api, tadi kemarahan, kebencian, dengki, dendam, tadi semua ya. Saling bermusuhan, tadi semua. Nah, inilah sebetulnya. Sementara negara mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Prabu Siliwangi dengan Surawisesa yang menjadi negara Swiss itu. Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, Siliwangi. Oh, makmurlah negara itu. Gitu. Surgalah negara itu. Gitu kan dari semua. Bahkan penjara ditutup.
Tapi negaraku tercinta yang tiap hari adanya 5 kali, kemudian juga takbil akbarnya tiap Isra Mi'raj, Rajaban, Muludan, Muharraman, takbil akbar, Agustusan. Tapi begitu dikasih judi online, tak mampu dia perang melawan. Karena tadi, karena sudah mati tikusruk karena durukan. Harusnya mesat gobang kabuyutan. Tadi semua, ya. Itu sahabat. Nah, kalau Tuhan kalau Sunan Kalijaga lir ilir, tandure wong sumilir, tak ijo royo tak sanggup penganten anyar. Cah angon penekno bling kuwi lunyu penekno kanggo basuh dodo tiro dada. Alam nasrah laka sodrok dada. Pusat kebahagiaanmu di dada, kematian hatimu di dada. Itulah kata Allah, lahum kulubun la yafqahuna biha. Kenapa manusia itu masuk neraka jahanam? Kemiskinan. Tadi semua. Neraka jahanam lagi kisah gara-gara sinokor gronyo lah, dibakar di api lah, nitis api semua tadi kayak begitu. Itulah kisah yang dibuat oleh setan-setan tadi menggunakan nama Nabi, hadis disebutnya. Padahal 200 tahun sejak Nabi wafat saja. Hadis semua. Hadis itu dari 1 juta tinggal 4.000. Apalagi hari ini. Maka inilah sahabatlah. Baliklah back to Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak boleh kamu. Adalah harus biarkan Allah yang menafsirkan Al-Quran untukmu. Ada tafsir ayat bil ayat. Ada tafsir. Kalaupun ngelihat kamu hadis, kamu harus jelas. Karena kalau bagi Abah 100 Abah membaca hadis. 100. Hanya 1 terkadang yang masuk kalau berdasarkan kaidah ilmu mantek itu kepada Al-Quran. Logika Qurannya masuk. Tapi hanya akan disadari kalau seandainya kamu punya metal detektor dari semua. Karena bukan hanya sebatas alima ilmu itu. Tapi karena kamu sudah iqra membaca segalanya. Kamu bisa mencari kebenaran firman-firman Allah. Ayat-ayat Allah di alam ini pada dirimu. Wa min sanurihim ayatina fil afaq. Tadi semua telah kuperlihatkan ayat sehingga kita membaca hadis bisa ditolak karena menyaksikan alam ini semua. Tadi semua ya. Maka marilah sekarang jangan selalu back to hadis, tapi hadis yang mana? Karena sekarang ini susah lah. Hanya orang yang hatinya sudah hidup bisa tahu ini hadis atau bukan. Ini ucapan Rasulullah itu. Makanya kenapa Imam Hanafi dianggap sebagai imam mujtahid yang tidak hafal hadis. Kan kata dia, bagaimana gua ngerti? Wong ahli hadis sekarang ini orang yang datang dari Bukhara gitu kan tadi. Di mana 10.000 perjalanan. Mobil belum ada, pesawat belum ada, handphone belum ada, catatan belum ada, mesin tik belum ada. Bagaimana mungkin pengusun hadis itu? Tadi Ibnu Majah, Nasai, semua. Maaf ya. Bahkan Abu Hurairah orang Yaman itu. Hadis-hadis semua. Bagaimana mereka itu kalau dianggap percaya sebagai kalam Nabi Muhammad? Coba pakai sekarang. Kalam Abah Setu sekarang. Yang mana sekarang bisa kamu rekam, bisa apa? Coba 200 tahun lagi tanya. Bagaimana kalamnya Abah Setu? Semuanya udah kabur. Coba makin berpikir. Karena kamu bilang, oh ada Allah yang menjaga. Allahnya itu di dirimu, di jiwamu itu. Allahnya nggak kenal, gimana mau jaga? Tadi semua karena manusia sudah tadi tikusruk pada durukan, karena dia nggak ngerti lagi tadi semua. Bahkan masih kisah Isra Mi'raj juga masih aja Nabi Muhammad ke langit di luar dari diri. Aduh, Allah kata dia sendiri katanya Allah itu harus bebas dari jihad tadi semua. Apalagi kisah dongeng naik turun awar sholat. Coba Allah itu tukang kredit apa? Tuhanmu itu tukang kredit apa? Tadi semua. Ini ya Allah ya Karim. Tuhan dianggap tukang kredit. Rasulnya dianggap tukang nagih. Ya tukang kredit. Rasulnya dianggap tukang debt collector. Gitu kan. Nah inilah. Karena tikusruk pada durukan. Mana yang hak, mana yang batil. Tidak jelas lagi. Hatinya mati. Tadi semua. Saya juga kadang-kadang bingung. Ada ulama yang datang ke Abah ke sini. Begitu bebelnya dia itu. Sampai dia pun nangis. Ada ulama yang nangis di Abah sini.
Bah, kenapa saya nggak paham kayak begitu? Karena khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hatimu. Kenapa Allah mengunci hatimu? Karena engkau terkunci dari Allah sebelumnya. Kamu nggak ada bedanya dengan Ashabul Kahfi. Tidur di tubuhmu itu. Bahkan kamu nggak ngerti 300 tahun sudah kamu ini. Karena nggak ngerti 300 Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah tidak ada pada dirimu. Engkau hanya seongok daging dan tulang yang mulutnya berkata dalil. Itu saja, nggak ada bedanya. Maka dikasih duit dikit, Quran pun dikorupsi. Nah itulah. Inilah, wahai sahabatku yang mau bangun dari tidur. Maka dulu itu kenapa menggunakan lagu Sunan Kalijogo itu. Lir ilir tandur wong sumilir ta ijo royo royo ta sanggu penganten anyar caangon penek no bling bling kui lunyu penek no kanggo basuh dodo tiro kumintir bedaing pinggir dondo mana Jumatane kanggo sebo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane sun suro kehio. Nah itu maaf Abah bukan orang Jawa jadi bahasa ininya ya. Jadi ini sebetulnya walaupun begitu luar biasa tadi semua. Tadi lir bangunlah tadi semua tadi kata Nabi kalau tadi anni asuniamun wa idamatu intabahu, bangun dari tidurmu, berhenti dari mabokmu, wala taqrabu salat, sekarang salatnya mabok tadi semua, wa antum sukaro lagi mabok tadi semua, dan janganlah kau dekat di masjid kalau kamu sedang junub tuh. Kamu wudhu cuci sampai 7 samudra sekalipun kau cuci dengan air 7 mutlak itu sampai tinggal tulang pun tidak bisa tanganmu kembali pada Allah. Ingat itu. Karena wudhu adalah melepaskan kepemilikanmu. Tadi semua ya. Dan sekarang umatnya diajarkan itu. Maka ditakut-takuti dengan ilmu ma'rifat. Ditakut-takuti ilmu hakikat. Berarti kamu itu betul-betul pengikut Senokor Gronyo. Tadi semua ya. Tadi nafsirkan Qurannya gaya Senokor Gronyo. Tadi semua. Jangan menafsirkan Quran seenaknya. Nah iyalah, siapa yang seenaknya? Tadi semua. Justru ulama-ulama itu masih seenaknya kalau kata Abah. Tadi, sehingga banyak ayat-ayat hari ini karena ayat kauniyahnya belum dibaca. Maka akhirnya mereka banyak menyesatkan umat dengan tafsirannya sendiri. Tadi semua. Maaf ya, kata Abah juga. Ya. Inilah yang harus Abah bertanggung jawab, gelut dengan mereka itu tadi semua ya. Karena bagi Abah sudah tidak ada lagi ada yang tertutupi semua ya. Lir ilir bangunlah, tandure wusumilir, tanamannya sudah bersemi tuh. Itu juga bisa diartikan belahlah dadamu, ayo bangun dari tidurmu, tanamlah. Tadi sih ada kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Pohon zaitun yang tidak tumbuh syarqiyati wala gorbiyah. Karena yakadu zaituha yudi, karena dia tumbuh di dadamu itu. Maka itulah kenapa tak hijau royo-royo sudah hijau. Sungguh tadi semuanya tak sangguh temanten anyar bagaikan pengantin baru. Ayo, istrimu adalah kebun bagimu. Tubuhmu adalah kebun buat ruhmu. Begitu. Tanamlah iman di dalamnya. Belah dadamu itu. Nah, itulah Rasulullah mencontohkan belah dada. Yang 4 belah dada. Yang ketiga belah dada. Barulah sampai kepada dia. Belah sabutnya masuk ke batoknya. Belah batoknya masuk ke dagingnya. Belah dagingnya masuk ke minyaknya. Pakai sampai jadi jelantrah. Tuh. Itu isyarah dari semua. Ya. Makanya kata dia, tak sengguh temanten anyar. Silakan. Maka kata Quran, istrimu adalah pakaian bagimu. Istrimu adalah kebun bagimu. Cangkul. Tuh, ya. Kata dia, caangon, anak gembala. Kemudian apa namanya? Caangon. Kemudian penek no bling bling kui.
tadi semua. Ayo panjat. Tadi. Jangan nguplek di bawah terus. Dengan berjudulkan nama syariat. Jangan nguplek terus pada sabut kelapa. Kamu akan bingung. Kata Abah juga. Abah sudah pelajari bagaimana pentarjih Imam Syafi'i saja. Ternyata Abah pelajari, bingung mereka itu. Imam Rafi'i itu. Kemudian Imam Nawawi itu. Kan dia hanya 2 orang itu yang boleh mentarjih daripada Imam Syafi'i. Muncullah Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Muncullah Tuhfatul Muhtaj. Saya udah pelajari itu semua. Al-Majmu. Wah, kata saya leneng nih ulama nih. Karena dia salah. Terjebak pada tubuh akhirnya. Tubuh diuraikan. Bagaimana wudhu, tapi kudrat iradat gak ngerti. Bagaimana kumur-kumur, tapi kalam gak dikembalikan. Bagaimana muka di wajah, tapi wajah batamu itu yang dimiliki. Bukan wajah Allah. Tadi semua. Pada saat ngomong la syarika lahu, tetap syirik. Ngomongnya la syarika lahu wa bidzalika umidu wa ana awwalul. Kapan kamu ngawalinya? Tadi semua karena kamu tidak pernah serahkan. Maka lunyu-lunyu, penekno, walau licin tetap kau panjat. Kayak perosotan 17 Agustus. Kan dari nafsu amaroh, dari kesadaran Adam. Sampai kepada saran Yahya. Licin. Tadi semua. Adalah nafsu lawamahmu. Naik kepada nafsu mulhimahmu. Kesadaran Yusuf. Tapi kalau nggak ada perbuatan, nggak ada. Karena agama itu adalah perbuatan. Itulah Nabi mengatakan, al-islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan perbuatan. Jadi bukan ngomongin di pondok itu resep masak. Masak, ajak santrimu masak. Masak apa? Akhlak, adab. Bagaimana caranya? Ya gurunya harus jadi contoh. Bagaimana? Uswah. Apa yang dicontohkan? Menyayangi, memaafkan, berbagi. Itu kan tubuhmu lah yang harus dipakai. Tadi semua. Karena jadikan, kata Abah juga, jangan pondok pesantren tahfidz, tapi ngerti tubuh mayu adalah Quran yang sejati, itu tubuhmu sendiri. Idgham, ihfa, iqlab tidak pernah digunakan pada tubuh. Tadi semua. Qiraat tidak pernah digunakan. Kita ini huruf hijaiyah, teman kita hijaiyah. Santri 1000 itu ibaratnya huruf-huruf hijaiyah yang harus satukan. Jadikan ritme, irama keindahan Tuhan. Dalam akhlak dan adab. Tadi semua. Bukan dijejeli dengan huldi. Cara wudhu, cara apa. Cara wudhu diajarkan, Tuhannya nggak ngerti. Bagaimana itu? Cara sholat diajarkan. Bagaimana Allahnya dulu. Maka itulah kenapa Nabi adalah utlubul ilma itu mufrad. Pelajari dulu ilmu yang satu dulu. Karena semua ilmu itu ada pada tauhid. Nggak ada ilmu yang lain tanpa tauhid. Di mana fikihmu tanpa tauhid? Tadi semua. Karena kalau nggak ngerti dalangnya dulu. Akhirnya sekarang ratusan tahun manusia sibuk dengan khilafiyah. Tapi nggak kemana-mana. Sibuk berebut torikot. Nama torikot. Sibuk berebut mobil. Sibuk berebut ini. Udah sama-sama mobil. Masih satu torikot juga berantem. Kamu pakai mobil apa? Saya pakai Pajero. Harusnya Fortuner kamu itu. Itu. Udah sama-sama Pajero pun masih ribut lagi. Kamu olinya pakai apa? Harusnya kamu jangan pakai oli itu. Itu. Orang akhirnya sibuk saja kita di semua. Tapi GPS Tuhannya nggak punya. Inilah hari ini terjadi. Abah siap bertanggung jawabkan dunia akhirat apa yang ngomongkan. Abah siap dilaknat oleh Allah semua. Ya. Bahkan Abah menjamin nerakamu dan semuanya. Siksa kuburmu kalau kamu udah ngerti. Ini bengong aja kayak orang cacingan tadi semua. Saya lihat tamu-tamu ke sini kayak orang cacingan. Tadi semua ya. Nggak tahu apa yang dilakukannya. Kecerek-kecerek tasbih, buang itu, bakar itu. Kok nggak ngerti. Yang kau tuhankan itu setan kok. Semua. Inilah yang menyedihkan hari ini. Ini karena bicara, karena kapalnya sudah mau tenggelam. Nggak ada lagi waktu untuk menyampaikan. Biarkanlah, tugas hanya menyampaikan. Ya. Jadi kanggo basu dodo tiro, membersihkan dada. Di sinilah kuncinya segalanya.
Makanya semuanya tentang, maka kata Nabi, di dalam dadamu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah semuanya. Itulah kisah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tapi juga nggak ngerti karena ngartikan tafsirnya kata si Fulan. Coba oleh Allah sendiri. Tuh. Buka pada firman dengan ayat firman lain. Allah bagaimana mengkaitkan ayat tadi. Cuma saya kemarin ngobrol dengan ahli Quran. Tapi ternyata dia tidak memahami kode-kode huruf-huruf kecil yang ada di dalam setiap huruf itu. Disitulah. Padahal sebetulnya Allah akan menjawab di ayat yang lain. Allah jelaskan lagi di ayat yang lain. Ada lagi kodenya. Jelaskan lagi di ayat yang lain. Jadi nggak usah pusing-pusing. Biarkan firman Allah oleh Allah. Hanya Allah yang tahu kalamnya sendiri. Inilah munculnya manusia sekarang ini. Takut neraka. Itu gara-gara nggak ngerti. Dari semua. Karena orang-orangnya tadi. Orang yang nyampaikannya tidur. Yang mentalkin juga tidur. Yang mentalkinnya tidur. Mursyidnya tidur. Masih Imam Mahdi aja nggak ngerti. Tadi bagaimana umatnya mau terbang pada Allah. Dodo tiro pakaianmu kumintir bedah ing pinggir terkoyak di bagian pinggir. Hanya kamu itu hanya ngomongin pinggir sabut kelapa melulu. Padahal kata Allah wa minan nasi may ya'budullah, ada manusia yang menyembah Tuhan pinggirnya. Itu. Ada manusia menyembah kelapa itu sabutnya saja. Terjebak tadi dengan sabut-sabut. Kata Majmu' begini. Kata Takrib begini. Kata Fathul Wahab begini. Fathul Mu'in begini. Kata Bajuri begini. Kifayatul Awam begini. Kifayatul Akhyar begini. Maaf, dan bab fikih misalnya. Hanya leneng. Gua pilih yang mana ya? Inilah umat hari ini. Ngomongin Allah nggak kenal Allah. Ngomongin Muhammad nggak kenal Muhammad. Melakukan sholat nggak ngerti apa itu sholat. Tadi semua yang diatur tata caranya. Tadi buat kiai pakai sarung BHS aja yang penting. Tadi semua. Aduh. Tadi semua. Aduh. Ya Karim. Tadi kumintir bedah ing pinggir. Tadi semua. Terkoyak-koyak di bagian samping. Diacak-acak bagian pinggir. Tahu nama, tahu barang. Tadi man abdal asma dunal ma'ana fahuwa kafir. Setiap tahu nama. Tahu barangnya. Karena yang dia bohongin di kitab-kitab itu hanya ngomong nama, cerita, resep. Masak nggak pernah. Tadi semua. Inilah yang hari ini. Sebelumnya Sunan Kalijogo, kemudian juga ulama Jawa Barat membuat lagu adalah terang-terang kolentrang. Sebetulnya sudah menyadarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita ini. Nah inilah ya. Yang harus dipahami oleh panjenengan supaya panjenengan tuh ngerti. Tadi semua ya silakan. Sekarang ini sudah nggak ada lagi alasan kata Allah. Apa keberhasilan sekarang? Menjadi negara yang paling tidak bahagia. Menjadi negara yang paling banyak pembunuhan. Menjadi negara yang paling banyak korupsi. Bahkan kata Allah, korupsinya bukan di tempat maling lagi, udah tempat menteri agama. Tadi semua. Pencuri bosnya sudah di pondok-pondok tuh. Semua maaf ya. Tadi semua ya. Maka itulah mereka berkoalisi. Ini Allah sudah membuat jari 5. Ini Allah, ini ulama, ini umaro, agnia. Ini sekarang ulama ini udah begini tadi semua. Oleh umaro tadi semua. Makanya sibuknya itu ulama itu dengan umaro terus semua. Ya, bukan begini. Harusnya al ulama kal umi wal umaro kal abdi. Suami istri mereka itu harusnya ada. Untuk apa? Memerintahkan si agnia untuk membantu si fuqara wal masakin. Barulah indah nih 5 ini. Sahabat. Dari sekarang hari ini bukan. Dari semua. Maka umaro-umaro yang memiliki kebeningan hati. Menyetop sumbangan-sumbangan gak jelas. Ngamuk-ngamuk. Dari semua. Ya Karim. Ya. Kumintir bedah ing pinggir terkoyak di bagian samping. Dondomono Jumatono, jahitlah, benanglah. Tadi semua. Tadi, marilah masuk ke dalam. Tadi semua, ya. Kemudian kanggo sebo mangko sore supaya menghadap nanti sore. Tadi, yang akan mati itu kan ruhmu, bukan jasadmu.
Jasadmu mati, tapi ruhmu yang akan berhadapan. Yang sekarang disebut si jiwa. Si jiwa harus bertanggung jawab kepada perbuatannya. Karena jiwa itu adalah ruh. Ruh yang sudah ternodai karena adanya nafsu pada jasad. Disebut jiwa. Maka kenapa kullu nafsin itu adalah tiap-tiap jiwa akan mencicipi daikoh. Dako ya dukun daikun itu adalah daikotun. Adalah kenapa adalah nafsun adalah mu'annas, daikotun adalah mu'annas. Karena hanya akan mencicipi saja. Karena tadi bedah ing pinggir nggak pernah dijahit-jahit sehingga tidak ada kanggorep, kanggo sebok mangko sore untuk menghadap nanti sore. Ruh akan pulang, dia ngurus jasad, fikih itu ngomongin jasad. Maka itulah Syekh Muhyi menulis kitab Jami'ul Mughni. Ibadah untuk tubuhmu fikih. Ya, untuk diatur supaya manusia mengerti aturan jasad. Tapi beratus ribu kitab mengatur jasad. Tapi Allahnya hilang. Beragama tak hilang Tuhannya. Ini yang terjadi. Agama untuk saling mengkafirkan. Agama untuk saling menyakiti. Takbir hanya untuk mencaci manusia. Inilah hari ini yang terjadi. Ya, kanggo sebo mangko sore untuk menghadapi nanti sore. Mumpung padang, rembulane, mumpung bulan, bersinar, mumpung masih hidup. Tadi semua masih ada nyawamu. Ya, mumpung jembar kalangane, mumpung banyak waktu luang. Tadi semua. Nabi sudah mengatakan gunakan mudamu sebelum tuamu. Gunakan sempatmu sebelum sempitmu. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Gunakan hidupmu sebelum matimu. Tidak pernah juga diambil. Ada yang sudah sibuk di situ ngomong resep melulu. Ngomong resep, tidak pernah berbuat. Agama itu perbuatan. Tadi semua, ya. Bagaimana kita melakukannya? Tadi semua, ya. Jadi kanggo sebok mangko sore menghadap nih. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo surak kok surak, yo ayo bersoraklah dengan sorakan apa namanya, iya tadi semua, ya tadi semua, ya inilah yang sebenarnya adalah harus kita pahami. Kenapa kita harus telanjang? Maka apa kalau zaman dulu mereka membuat lagu itu, ebit zaman ini pun ada aulia Allah yang digunakan oleh Allah untuk membuat lagu, ya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, sama saja. Untuk membasuh dodo tiro. Nah, karena di sini ada kaf, ha, ya, ain, sod. Semuanya sumbernya dari sini. Dadamu itu. Kenapa di dadamu ini? Karena inilah misbah Allah yang dia bangun dengan dirinya sendiri. Rumah Allah, baitullah, qalbul mu'min baitullah. Allahu nurus samawati wal masalu nurihi kamiskat piha misbah. Nah, itulah misbah. Tadi nyalakan itu tadi semua, ya, untuk bekal mangko sore. Gitu kan tadi semua. Mumpung masih ada tadi. Piha misbah, al misbahu bijujah, tapi hati-hati dalam misbah itu ada puad, ada azujajah, ada semprong yang harus kamu bisa menyaksikan. Dan semprong itu punya dua lapisan, dohir dan batin. Yang batinmu dengan zikir khofimu dulu. Nah, tapi zikir khofimu juga belum sampai pada Allah. Nyebut Allah, Allah di hati itu nggak nyampe Allah. Karena tempat itu bukan tempat untuk menyaksikan Allah. Hanya cermin hati itu. Maka orang thariqat kata apa? Baru 2/4. Tadi semua. Ya. Adapun zikir syariatnya la ilaha illallah itu baru 1/4 luar. 2/4-nya adalah thariqah. Tadi semua. Ya. Karena tujuannya adalah kembali. Kata Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagof, dalam sagofmu ada lub, dalam lubmu ada syir, dalam syirmu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu anak, akulah la ilaha illallah. Apa maksudnya kata Allah? Akulah la ilaha illallah. Artinya, kalau kamu nggak ada, aku yang ada. Tuh, akulah la ilaha illallah. Nabi isbat. Kalau kamu nabi, isbat padaku. Kalau kamu isbat dirimu, aku nafi. Nah, gitu loh. Nabi isbat. Kau wujud, aku ada. Kau hidup, aku mati. Jadi sekarang ini di akhir zaman, kenapa akan ditenggelamkan? Karena manusia telah membunuh Tuhannya.
membutakan Tuhannya, membisukkan Tuhannya. Pantes ada kelompok orang yang membela Allah, ya Allahnya udah dibunuh. Tadi semua. Ya. Coba tolong pahami sahabat. Ya, kurang apa tadi semua. Maka inilah kaf ha ya ain shad, di sini di dadamu itu. Kebahagiaanmu di sini. Kunci kebahagiaanmu adalah di sini. Kunci kesenanganmu adalah di sini semuanya. Kecelakaanmu di sini. Inilah kata Nabi, dalam dadamu ada segumpal daging. Kalau dia baik-baiklah semua. Itulah alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Allah mengisahkan itu bukan tentang Abrohah, tentang gajah, bukan tentang Ka'bah. Tapi Allah inilah yang dia karena telah dibangun oleh dirinya. Masalu nurihi kamiskatin piha misbah. Rumah yang dia bangun. Sementara Allah mengisyarahkan syariatnya dengan Abrohah. Inilah nafsu kita. Dan gajah adalah tubuh kita. Ka'bah yang akan dihancurkan inilah dada kita. Tadi semua. Ya. Dihilangkan tauhid dari hati. Dihilangkan iman dari hati. Itulah hanya Allah ingatkan. Walaqad dara'na li jahannama kasiran minal jinni wal insi. Lahum kulubun la yabqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la budeg, buta, tuli. Nah, itu. Ya. Ya kau sudah hararep ya. Di semua. Lahum kulubun la yabqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am, binatang mereka itu sebenarnya hanya wujud saja sekarang kecuali oleh orang kayak Abah yang sudah kelihatan sekarang. Binatang apa yang sudah nampaknya itu tadi semua. Lahum kulubun la yabqahuna biha ulaika kal an'am balhum adol, mereka lebih sesat lagi, nanti dibangkitkan dalam keadaan dalam wujud yang berbeda. Jadi semua ya. Inilah sahabat hari ini. Kalau mau bangun, bangunlah hari ini. Kalau sadar, sadarlah hari ini. Kalau tidak, ini adalah sampai tahun 2045 adalah sedang terjadi. Tadi semua proses syariatnya adalah perang, kelaparan, kemiskinan, ekonomi yang hancur lebur dari semua. Coba bayangkan kalau keimananmu sedang tidak di situ, hancurlah keimananmu itu. Pada saat nanti Ka'bahmu itu dihancurkan, dibom, kamu pasti kain-kain, kamu pikir, itu apa itu? Kamu selama ini menyembah batu kok, menyembah berhala. Itulah salah satu berhala yang ditinggalkan. Tapi kamu, ya Karim, tadi semua, ya. Karena ulah si Senokor Gronyo sama dulu tuh. Membuat atas perdagangan untuk haji yang dia selalu sinkronkan tadi semua. Aduh, kamu senang dipanggil Bu Hajah, Bapak Haji, tadi semua. Pada saat tambah Kiai lagi oleh Senokrogronya, peninggalannya masih itu Kiai Slamet, Kiai Langgeng, Kiai apa, Kebo itu semuanya tadi semua. Itu ada istilah juga yang dibuat oleh Senokrogronya. Kiai itu tadi semua ya. Kalau seandainya itu berkaitan dengan ulama, harusnya tadi yang haji lah, Haji Muhammad, Kiai Haji Muhammad, Kiai Haji Abu Bakar, Kiai Haji Umar. Nah itu. Tapi kita ini senang dengan label, semua. Senang dengan packaging, senang dengan ini semua. Ya. Maka Ebit mengatakan kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin, tengoklah ke dalam sebelum bicara. Ke dalam dulu. Karena Nabi nyuruhnya ke dalam. La ilaha illallah itu anak. Akulah la ilaha illallah itu. Kata Allah. Tadi. Man dakhala hisni faqad umina min azabi. Siapa masuk ke dalam bentengku, amanlah dari diriku. Itulah dalam Al-Quran. Man dakhala nur. Tuh. Kana amina. Pada saat sudah masuk Allah. Tajali Allah pada nurmu. Nah inilah yang dihindari oleh mereka penjajah itu. Biarkan tubuhnya sibuk, sholat, puasa ini semua hari. Tapi biarkan wataknya kayak setan. Berantem. Merasa paling benar. Nah itu. Merasa paling hebat. Merasa paling tinggi. Hina-hinaan menggunakan agama. Kapir-kapiran. Kupur-kupuran. Aduh. Inilah. Karena kamu tadi. Ada Allah sudah mengisyaratkan dari awal. Isa itu adalah dia harus bebas dari penyakit kulit. Tuh.
kata Isa. Carilah guru, kata Allah pada Isa, menyampaikan, bebaskan, supaya kamu bebas dari penyakit kulit, supaya kamu bebas dari kebutaan, kamu bebas dari penjaranya Yusuf, kamu bebas daripada perut ikannya Yunus, kamu bebas dari banjirnya Nuh, kamu bebas dari iblisnya Adam. Karena itu tentang tubuh kita, sahabat. La hijabaka illa biwujudika. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyahwatihi. Bagaimana kau akan kembali pada Allah? Tadi berebut jabatan, orang bangga, saya jadi Allah Karim. Ya udahlah, karena bodoran memang. Inilah. Dan Allah sudah mengatakan tadi, Sunan Kalijaga sudah mengingatkan. Ulama di Jawa Barat tentang terang kolenterang mengingatkan, berhentilah jadi londok. Tadi bagaimana cara berhenti jadi londok? Karena siwa nafsi wa masawaha palhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Kembalikan kepada Purwadaksi awal tadi semua, ya. Kalau bahasa siapa tadi Tuan siapa? Sunan Kalijaga adalah bagaimana kita adalah yang dikatakan adalah tandure wasumili, tanamnya sudah bersemi, tak ijo royoyo sudah hijau, bagaikan pengantin baru, ayat tadi semua, ya. Cangon, kita ini cangon semuanya tadi adalah anak gembala, ya, menggembalakan tadi semua, ya. Maka dalam Kristen itu adalah carilah gembala, domba kalian, itu karena kita gembala tadi semua, ya. Yang digembala man tubuhnya sendiri tadi semua, ya. Penekno beli panjat dari syariat ke torikot, dari sabut ke batok, batok ke daging, daging kepada tadi, dari tubuh ke syariat tubuhnya, torekat hatinya, hakikat ruhnya, makrifat sirnya, naik tadi. Penekno bling kui, lunyu memang licin. Tapi kalau kamu tidak memulainya tadi, Allah sudah berikan gaidan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Naik. Jadi bukan hanya sobat licin, nggak mau dah. Nah itu, oh itu bukan bagian saya. Kata siapa? Semua bagian kepada semua orang. Makrifat itu wajib kepada setiap makhluk. Makrifat itu wajib kepada setiap manusia. Kembali pada Allah itu wajib kepada segalanya. Maka dalam kitab Jamul Jawami, segala perkara yang wajib, maka segala penyusunnya adalah dalam kitab usul fikih, maka menjadi wajiblah segalanya tadi semua, ya. Lunyu penekno walau licin tetaplah kau panjat tadi semua. Kau usah pikirkan nyampainya kapan, yang penting mujahadahnya tadi semua. Maka di sini ada ngabeti 1, ngabeti 2 tadi semua. Ada mani tobat 1, mani kemanusiaan, mani kemalaikatan. Melepaskan tubuh itu nggak mudah. Teorinya mudah ngomongnya. Tapi tubuh itulah kata Allah dekat secara hakikatnya, tapi jauh terkadang tadi semua, ya. Nah ini yang harus dibangun. Walau licin tetaplah kau panjat, kanggo membasuh dodo tiro, untuk membasuh pakaianmu. Ya. Nah, ini pakaian tubuh itu adalah kumintir bedah ing pinggir yang sudah sobek. Ini semua, dan harus dijahit supaya kamu bekal terkoyak-koyak, ya, kanggo sebok mangko sore untuk menghadap nanti sore kematianmu, ya. Mumpung jembar kalangane, mumpung masih berdetaknya napasmu, sadarilah napas masuk dan napas wudhulah, kembalikanlah apa yang menjadi milik dia kepada dia, ridholah bertuhankan Allah tadi semua. Sadarilah kita adalah wujud yang diwujudkan. Kita bukan pada tujuan kita, tapi pada tujuan dia dari awal pun, ya. Jadi jangan dibalik konsekuensinya. Itulah inna dina inda Allah. Din itu di sisi Allah, tapi agama malah di sisi manusia. Sehingga manusia berjalan pada Tuhan. Subhanallah di asro aja sudah jelas. Berarti agama itu di sisi dia. Kembali dia dulu, baru kamu digendong. Baru kamu dibawa pada dia. Baru kamu diperlihatkan pada dia. Dia melihat dirinya. Nanti. Tadi. Walaupun licin. Tadi semua. Ya tadi. Ya. Lunyu-lunyu. Tadi. Licin memang. Tadi semua. Ya itulah mujahadah.
Maka manusia dari mulai muwajahah, mujalasah, muwajahah, mufatahah, mujalasah, mujahadah, musyahadah, ma'rifah, mukasyafah, ma'rifah, barulah kamu akan mengerti apa itu mahabbah, cinta. Tuh. Love, kaf, ha, ya, ain, sod di dadanya. Udah love, mahabbah. Karena kamu sudah bukan lagi Ya'juj wa Ma'juj. Tadi semua ini hari ini pun kisah Ya'juj sudah akan keluar Ya'juj wa Ma'juj. Perlu di otakmu itulah Ya'juj wa Ma'juj itu. Hadir. Nanti sebentar lagi kapan Dajjal turun. Yang ngomong inilah Dajjal itu. Kapan Imam Mahdi turun? Dia nggak sadar. Dialah Imam Mahdi juga. Tergantung kamu sebagai Dajjal kah? Sebagai Muhammad kah? Sebagai Al-Mahdi kah? Bukankah Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Apa nur apal Allah Al-Mahdi itu? Makhluk jasad yang sudah sidik, amanah, tabligh, patonah. Itulah Al-Mahdi. Maka itulah kata Nabi, sesungguhnya adalah nanti akan turun Al-Mahdi. Namanya sama dengan diriku. Iyalah, kamu juga Muhammad. Tuh, terpuji tadi. Bapaknya sama dengan bapakku Abdullah. Iyalah. Ruhmu sudah mengatakan la hayyun la ilmun, semuanya sudah menjadi hamba Allah. Lahirlah Muhammad pada tubuh Aminahmu itu. Oh itu. Kalau kata Isa, jadilah dia Abdullah itu lahir pada tubuh Maryam itu. Ah itu. Ah itu. Ah, ya. Allah. Inilah karena tidak mampuan memahami. Karena kamu menggunakan akal dan pikiran, bukan menggunakan rasa Allah. Hanya Allah yang tahu firman-Nya Allah itu. Inilah yang terjebak pada tafsir-tafsir. Inilah kata bakar tafsir-tafsir itu. Kalau bukan dari Allah, kamu akan nyesat terus, akan nyasar. Yang susahnya udah nyasar, mendingan kalau kamu yang nyasar, ini nyasarkan banyak umat lagi. Hari ini buahnya tidak bahagia. Ya, dari semua. Ya, Jadi inilah sahabat ya. Kemudian apalagi yang kata Ebit tadi adalah anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Itu tadi. Tetap ada pada afalnya, tapi pada pilihanmu. Tuh. Karena kamu itu adalah tadi masih bunglon ke kiri dan ke kanan. Pada saat ke kiri kamu bersama dengan dia, tapi disebut iblis, kegelapan. Allah juga itu iblis itu. Maka di situ kamu akan menemukan kesusahan, kerepotan, neraka. Karena iblis itu Allah tadi. Maka anugerah dan bencana adalah kan yang ada. Semuanya hanya afal dia kok. Maka wahdaniyat fil afal pada dirimu itu. Maka itulah kita harus mengerti sebenar-benarnya harus bersandar pada satu dalang. Satu afal dalang, satu asma dalang, satu sifat dalang. Sampai wujudlah dalang pada dirimu Allah dengan sifat nafsiyahnya. Wujud, kamulah kenyataannya. Dirinya Tuhan itu. Itu yang harus kamu pahami. Ini malah takut dikejar-kejar setan lagi. Aduh, tadi semua ya. Makin kenceng lah setan ngejar dia. Tadi dia dicekek buruan gitu kan tadi ya. Nah, inilah yang terjadi hari ini tadi. Dan herannya tidak mau sadar-sadar lagi dari manusia ini sekarang. Ya. Jadi anugerah dan bencana kehendaknya. Ingat itu. Maka jangan nuduhkan segala ketidakenakan itu pada takdir. Iya, semuanya kalau sudah terjadi takdir. Tapi kamu takdir itu yang memilih. Karena kamu diberikan ilham. Karena kamu diberi dua penggerak. Kamu diberikan dua muharik di dalam dirimu. Tadi semua. Ya, kamu diberikan muharik tadi semua. Ya. Tadi. Maka disitulah kamu harus berubah dari sifat api, amaroh, naik ke lawamah, sifat angin, masuk ke mulhimah, sifat air, kembalilah kepada sifat tanah adalah mutmainnah. Tadi semua. Ya. Makanya, jadi jangan, segala apa yang musibah terjadi ini adalah ulah manusia. Manusia yang sudah berkiblat pada kegelapan, pada sisi iblis. Allah, tapi dia sisi iblis dengan sifat jalal dan koharnya di situ. Maka silakan kamu frekuensi kamu sesuaikan tadi semua. Kalau kamu tahan di neraka, ke surga juga. Kalau tahan, kembali pada Allah dengan lewat neraka. Ada kembali Allah lewat surga.
Cuma kayaknya agak sulit. Kalau lewat kesulitan itu kan manusia akan teriak kalau sulit. Artinya kamu tidak akan lulus pada pintu dengan dibakar api. Itulah kisah Yahya pada saat masuk ke kayu disuruh digergaji. Karena kamu ternyata, jangankan kamu tadi, Adam aja nggak sanggup tuh. Maka dia diusir kan gitu. Jangankan kamu, Yahya sendiri pada masuk ke kayu itu, apa Yahya atau Zakaria ya, masuk ke kayu digergaji nggak sanggup tadi ya. Tadi, jangankan kamu, Barsiso saja pada saat sudah berbuat dosa, yang tadinya dia hanya mencari itu adalah bagaimana Barsiso itu adalah ingin meningkatkan ibadah. Nah inilah kalau terjebak pada ibadah, nggak naik pada ubudiyah, apalagi kepada abudah, itulah yang ada hanyalah dirimu tadi semua. Dan iblis menunggumu di sorga. Merasa lebih soleh, merasa lebih mulia, paling banyak sholatnya. aduh. Jadi mursid-mursid koplok di dunia ini tadi semua ya. Hanya laganya aja digede-gedein tadi semua, tapi kosong tadi semua ya. Maka jangan salah kamu melihat kamu semua. Tapi kemarin Dajjal akan kumpul dengan umat-umatnya tadi semua ya. Inilah sahabat yang harus dipahami. Jadi kita memiliki dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Silahkan kamu. Dia dalang happy saja. Pada saat hatimu busuk digerakkan sebagai Rahwana. Pada saat hatimu baik digerakkan sebagai Arjuna. Kisah Arjuna yang ganteng, Rahwana yang buruk itu hanya contoh saja. Hakikatnya bukan ganteng jasadnya. Tetapi pada saat Rahwana justru sadar yang menggerakkan itu dalang, surga dia. Tuh. Gitu. Pada saat Arjuna yang sholat ibadah itu dia Rahwana sebenarnya berwujud Arjuna. Kita harus ngerti, maka anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah. Ya, tabah saja. Kalau kamu memilih jalan yang tadi, api ya siap dibakar. Maka Allah mengingatkan kepada kita, silakan mau pilih jalan mana hambaku, aku sayang padamu. Maka di dunia ini ya dari pintu kemaksiatan pun banyak wali. Robi Adawiyah dari Jabla, saya Siri Sakoti Budaya, tapi di penghujungnya mampu menyaksikan Allah dan mengkosongkan dirinya. Tapi ternyata Barsiso ulama yang hebat itu, pada saat dia terpaksa minum khamr, setelah minum khamr dia kehilangan kesadaran. Iblis bisik dalam hatinya, gua nanti. Akhirnya diberi juga perempuan itu, dia jinahi perempuan itu. Udah dijinahi, iblis bisik lagi di hatinya. Gua ramein lo. Nah disitulah ternyata manusia bukan bertuhankan Tuhan, tapi bertuhankan dirinya. Contohnya Barsiso itu, Balham bin Baura itu. Maka tadi kenapa? Karena dia terjebak pada syariat yang tidak mengerti hakikat. Maka dia ditunggu oleh iblis di surga tadi. Kata Abah, jangan takut. Nanti di karaoke itu nggak ada iblis, yang ada setan. Ya, jangan takut, di jalanan itu nggak ada iblis. Yang iblis itu datang pada saat kamu berada pada makom ibadah, merasa mulia, merasa benar, merasa tinggi, merasa apa. Ayo, marilah kita menyampaikan, kata Abah. Maka di Abah dengan kalian nggak ada guru dan murid. Bahwa Abah yang menyampaikan tidak bisa apa-apa, tidak hanya menyampaikan saja. Ini lokomotif, inilah speaker yang bunyi, yang dia gerakkan bunyi dari semua ya. Jadi harus dipahami, inilah kenapa kita harus mengerti pada konsep Tuhan ya. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Dialah atas segalanya. Surat Al-Mulk tadi lihat, kata Allah. Pada saat yang ada dohirmu aku, batinmu aku, gitu. Yang kau lihat aku, yang dilihat aku, yang memberi aku, yang menerima aku, semuanya hanya tentang aku. Itulah surat Al-Mulk ayat 1 itu menjelaskan. Adalah Dia di atas segalanya dari semua ya. Adalah Dia di atas segalanya tadi. Ini ya. Tuhan telah memperhitungkan amal, Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita akan sembunyi? Tadi semuanya ada di sinimu kok. Dicatat anak tubuh maqaddamu wa asarohum. Tadi Tuhan itu akan memainkan kamu sesuai catatan di dadamu itu. Tuh.
Karena dia Tuhan, hakikat cahaya, foton, kata saja. Maka ini enak kalau ngerti fisika sebetulnya. Gitu. Akan merubah dari cahaya pada kegelapan. Gitu loh. Maka pada saat kegelapan itulah kamu akan menjadi sulit tadi semua ya. Dan demikian pula sahabat sebagai penutup dari Abah, ini juga tentang neraka dan surga sebetulnya. Adalah tentang lagu Kabut Menjaring Matahari. Tadi adalah Ebit Gade juga. Luar biasa beliau ini. Ini senilai dengan hilir-hilirnya Sunan Kalijogo. Senilai dengan terang-terang kolentrangnya seorang aulia Sunda yang tidak mau disebutkan namanya. Tadi semua ya. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranmu? Nah ini si kabut ini. Yang merusak pikiran surga, neraka ini semua. Wah semuanya. Tadi semua ya. Itulah yang disebutkan adalah mengering kesadaran. Mengeringnya danau Tebrias kata Nabi. Itu kan bahasa. Mengering kesadaran tadi semua. Pekat hitam peralat menyelimuti matahari. Matahari mana? Tadi. Di gua Ashabul Kahfi. Karena tidak terjadi fotosintesis pada dadanya. Gelaplah hatinya. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Kenapa matanya tidak bisa melihat? Karena tidak ada cahaya. Tidak ada man dakhala nur kana aminah. Kalau baginda Nabi man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasahwan syara. Pada saat masuk cahaya ke dalam gua dadanya itu tadi semua. Maka tidak ada cahaya. Maka itulah kenapa Nabi ingatkan man akhraja nafasin bigori dzikrillah fahuwal mayit. Siapa yang dia menyebut-nyebut nama Allah tapi tidak sadar, bernapas, tidak menyadari sirullah nurullah itu. Itulah yang kata Nabi, dia adalah bangke. Dari fahuwal mayit, mislul hayawan, bangke binatang, dunal baqarah, bukan bangke sapi, fahiyakal hijir, bangke babi. Semua ya. Itulah akhirnya mendung dari semua. Benarkah pertanda akan segera turun hujan deras agar semua basah yang ada di muka bumi? Siramilah juga jiwa kami, semua jiwa dari semua yang tengah dirundung kegalauan, galau hutang, galau ini, galau itu, galau penyakit, galau A, galau B, galau C, tadi semua. Akhirnya hidupnya di alam dunia ini. Ke sawah salah, ke kebun salah, bekerja salah, ini salah, itu salah, ngaji salah, sholat salah, dzikir salah. Kenapa? Roda zaman menggilas kita, terseret, tertatih-tatih. Hanya keloyong sana, seloyong sini, seloyong sana, seloyong sini. Karena dia sendiri tidak mau merubah jiwanya. Tadi. Terseret, sungguh hidup terus diburu, bekejar dengan waktu terus. Otaknya itu. Tadi, karena sudah ada kabut. Muncullah duhon. Muncullah Ya'juj wa Ma'juj. Dualitas kiri dan kanan. Salah dan benar. Menang dan kalah. Kaya dan miskin. Surga dan neraka. Tadi, akhirnya menjadi sadar nggak sadar jadi dajjal. Nah itu tadi kemana Kiai, wah dajjal kapan turun? Kamu dajjal itu. itu kalau kamu ingin tahu tadi semua. Kamulah dajjal itu pada saat kamu sudah dualitas, itulah dajjal. Kenapa disebut dajjal? Kata Nabi mata satu. Iya, kamu hanya memilih apa yang cocok menurut nafsumu, itu dajjal. Tadi semua. Itulah dajjal. Tadi semua. Itulah. Tapi nggak ada masalah kalau udah terkusruk pada durukan. Maka di situ kamu akan menemukan kebenaran dari setelah kamu gagal. Nah itulah. Untungnya bahwa kamu itu harus masuk ke dalam neraka itu. Tadi dikusruk pada durukan itu harusnya mesat gobang kabuyutan. Tadi semua. Kamu sudah menjahit pakaian di pinggir. Supaya kamu ada bekal mangko sore. Nah itu. Tadi semua. Maka Dajjal itu akan dapat Imam Mahdi. Artinya bahwa manusia pada saat terjebak pada kesulitan, kesusahan, kemiskinan, kamu akan menemukan petunjuk pada hati. Itulah Al-Mahdi. Kayak tadi. Ya, kalau Syekh Hasan banyak Ahadzatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi, Khalifatullah. Itulah. Sudah Al-Hadi, dia bernama Abdullah. Kata Nabi, dia nanti akan lahir. Imam Mahdi. Gitu.
Dia bernama sama dengan namaku. Ya Ahmad, dia Muhammad. Tadi. Makanya katakan, Abah sudah ajarkan tekuk gigi. Anak Ahmad bila mim. Tuh, kamu kan si Ahmad itu. Anak Ahmad. Tadi semua. Tadi. Ahad jatullah. Ahmad ruhullah. Tadi semua. Ya. Soli. Katakan tadi. Begitu tekuk lidah rapatkan gigi. Anak Ahmad Ainul Haq. Anak Ahmad tuh kan kata Nabi, namanya sekarang sama dengan namaku. Kenapa bisa nyebutkan kamu anak Ahmad? Karena bila mim tanpa mim, karena mimnya sudah jadi Muhammad dan dia bapaknya sama dengan bapakku. Nama bapaknya Abdullah. Akhirnya kamu jadilah Muhammad. Tadi semua mim ha mim dal yang sudah menjadikan kamu Al-Mahdi, maka sekarang kamu sudah lahirlah Isa pada dirimu. Kasih, sayang, cinta. Barulah kamu kiam, bangkit. Tuh, lir, ilir, itulah bangkit. Bangun. Sudah mesat bobang kabuyutan. Bahagialah, tenanglah, damailah. Tiada lagi yang bisa menggonjang ganjing dirimu. Alam pun tersenyum karena kamu sudah rahmatan lil alamin. Maka tanahmu akan datang padamu. Merahmatimu pada saat engkau berjalan di atas tanahnya. Dia bersolawat dan beristighfar tanah itu padamu setiap saat. Udara yang kau hirup pun adalah beristighfar untukmu. Tuh. Yusabbihu ma fis samawati wal ar. Laut pun adalah menyambutmu. Apapun semuanya karena kamu sudah jadi rahmatan lil alamin. Bagilah engkau, ya Nabi, salam alaika. Tuh. Hei Nabi, keselamatan untukmu sekarang. Ya Rasul, salam alaika. Hei ruh, sekarang kau jadi Muhammad. Sudah. Tadi semua. Alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Karena kamu sudah nurun ala nurin, dohir batin. Anta iksirun wa ghali. Nah, sekarang kamu sudah menjadi pohon surga. Udah nggak ada lagi dualitas. Sekarang tadi kau kabun duriun yuqadu min sajarotin mubarakah. Sajaroh yang mubarakah sudah tumbuh di dadamu tadi. Dodo tiro. Karena dodokmu sudah dicucikan. Tadi semua. Jahitmu ada sobeknya sudah. Jahit bedah ing pinggir. Karena kamu sudah kembali pada dia. Tadi semua. Marhaban ya marhaban ya nurul aini. Marhaban ya. Terus. Semuanya kamu akan menggetarkan jiwamu dan dirimu. Maka disitulah engkau sekarang sudah jadi Muhammad. Engkaulah Al-Mahdi itu. Maka dikatakan, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasuluh. Nah sekarang kau sudah buktilah, lahirlah Al-Mahdi itu pada dirimu. Dan sekarang kau sudah timbul ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah pada dirimu. Kau pantas sekarang dipanggil Yasin. Yasin. Ya, karena kau sudah berjalan dari alif menuju ba, menuju ta, menuju sin. Jadi jahakho bil jim bil ha bil kho. Sekarang kamu bisa dadar. Pikir kamu sudah benar. Dadaroza. Tadi semua. Ya. Sudah bebas dari ria. Itu semua. Akhirnya kamu sampailah kepada ya al-yakin. Dari ilmu yakin ke ainul yakin, hakul yakin. Isbatlah pada kamu sekarang. Bahkan sekarang kamu bisa melihat di mana kesalahan-kesalahan mereka yang mengatakan dirinya ulama itu. Kau bisa menyaksikan sekarang semuanya. Inilah yang kadang-kadang manusia ini terjebak pada nama dan sosok. Akhirnya tidak mengerti tadi semua. Kau sekarang dipanggil Yasin. Kenapa dengan Shin? Yasin. Ya. Karena kamu sudah yakin. Tadi ibadahmu wa'bud rabb hatta ya'tiyakal yakin. Bukan sebatas ilmu yakin kata pulan.
tapi sudah sampai pada ainul yakin. Bagaimana ainul yakin itu? Pada saat kau sudah melihat, tidak melihat lagi dirimu, yang ada hanya Allah. Itulah tadi semua. Masuklah kepada hakul basir, hakul yakin. Maka yang ada hanya dia semuanya. Dia menyaksikan dirinya. Tadi. Inilah semua. Ya wal Qur'anil hakim. Nah, syin, karena kamu sudah menjadi kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jin, bebas dari jin, wan nas. Ya. Dan syin, kamu sudah jadi syin. Tadi sudah sampai kepada Bukit Turi Syin, sudah menjadikan wahadal baladil amin. Tuh. Watin wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Inilah sahabat kisah Tuhan yang begitu indah. Dan Tuhan adalah bersumpah dengan 4 waw qasam, demi buah tin, demi buah zaitun, demi Bukit Turi Syin, demi wahadal baladil amin. Dodo tirokmu itu ingbasuh dodo tirok. Walaupun lunyu-lunyu. Ayo penek no blimbing kue. 5. Blimbing itu 5. 5 adalah syariat. Maka sama. Kaf ha ya ain sod. Kaf ha ya ain sod. Sedulur papat 5 pancar. Supaya. Itulah blimbing kue. Rukun Islam pada tubuhmu. Rukun iman pada hati. Ihsanlah disatukan pada satu rasa. Bukan di kelompok-kelompok dipecah-pecah sebenarnya. Itu hanya istilah mereka untuk mengajarkan kepada kita. Karena yang disebut kelapa itu bukan hanya sabutnya. Yang disebut kelapa itu bukan hanya batoknya. Yang disebut kelapa itu bukan hanya dagingnya. Tapi kelapa itu satu kesatuan. Kul huwallahu ahad. Yasin. Wahai Sin, wahai yang sudah sampai kepada Bukit Tursin, wahai yang sudah sampai di Jabal Nur, wahai yang sudah sampai di Sidroh Al-Muntaha, wahai yang sudah sampai pada Bukit Judi pada Nuh, wahai yang sudah sampai di Jabal Rahmah, wal Qur'anil Hakim. Sesungguhnya tubuhmu adalah sekarang Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau sekarang laminal mursalin, adalah utusanku. Engkau bernama Muhammad Al-Mahdi. Karena bapakmu, ruhmu itu sudah jadi Abdullah. Selesai tugasmu. Dualitas satukan. Cinta di penghujungnya di sini. Kasih sayang. Maka itulah kenapa Muhammad menyuapi Yahudi. Kenapa Muhammad adalah menyuapi Nasrani. Karena Muhammad menyuapi, menolong Majusi. Karena di mata orang yang sudah Muhammad alif lam lil istighraq. Mau puji kodim pada kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis. Semuanya puji kodim ala kodim. Karena ini tentang kisah dia. Dia yang sedang menikmati bersama kekasihnya Muhammad yang dohir itu. Dan kamu sebagai Adam ikut menikmati. Itu saja. Ya, kamu sudah ada ya'udu, maka tubuhmu ayyidu akan ikut menikmati, ikut menyaksikan. Tadi kita sudah masuk ke kelompok an'amta alaihim. Kelompok orang yang sudah siddiqin, ambiya, siddiqin, mutakin, salihin. Dan kita adalah sudah berada pada kelompoknya itu. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua. Sekali lagi ya sahabat, marilah kita bangun. Lir ilihir hadir. Semua. Sehat semua. Bahagia semua. Sadar semua. Tapi harus diperkuatkan dari sekarang karena bumi sedang tidak baik-baik saja. Artinya bahwa akan ada banyak ujian keimanan pada diri. Maka itulah. Maka nanti kata Nabi, adakan dajjal tuh. Kamu akan ditawari. Kamu minum darinya. Kalau kamu mati atau aku minum, itu sahabat. Kisah itu sudah mulai akan datang. Tapi bukan dalam wujud yang kamu yang pahami itu dari semua. Tapi kamu mengorbankan keimananmu kepada manusia. Ketakutanmu pada setan. Ketakutanmu pada makhluk. Ketakutanmu pada apapun.
Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.